Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Novita sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang teks cerpen. Ini ada yang pernah membaca cerpen? Saya dua ada. Pernah membaca cerpen apa? Hewan, Bu. Tentang hewan kecil. Iya, cerpen itu ada bermacam-macam. Ada cerpen tentang hewan atau biasa disebut fabel, ada cerpen tentang keluarga, ada cerpen tentang percintaan, ada cerpen bergenre horor dan lainnya. Di sini genre cerpen yang pertama ada romansa, yaitu genre cerpen yang fokus pada hubungan antara tokoh-tokoh utama. Kemudian yang kedua ada realisme, yang berfokus pada kehidupan sehari-hari dengan cara yang realistis. Dan yang ketiga ada fantasi, yaitu mengeksplorasi dunia yang berada di luar realitas. Dan yang keempat ada misteri, yakni perjalanan memecahkan teka-teki atau kasus kriminal biasanya menjadi plot cerita misteri. Kemudian ada cerpen komedi, yaitu situasi yang muncul dalam cerpen ini biasanya kocak dan dialognya pun lucu. Kemudian ada sains fiksi, yaitu menggabungkan antara kisah fiktif dan logika. Kemudian horor, yang diracik sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi pembacanya. Dan yang terakhir, genre petualangan, yakni mengisahkan eksplorasi atau perjalanan. Kemudian jenis-jenis cerpen ada 3. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bisa. Mas yang di belakang? Ya. Cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Yang pertama, cerpen mini terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen ideal terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Dan yang ketiga, cerpen panjang terdiri dari 4000 sampai 1000 kata. Selanjutnya yang kedua ada fungsi cerpen. Ada yang bisa menyebutkan apa itu fungsi cerpen? Saya, Bu. Ya, apa? Fungsi cerpen itu ada dua. Yang pertama, fungsi didaktik, yaitu cerpen yang memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Terus yang kedua itu ada fungsi reaktif, yaitu cerpen sebagai sarana penghibur bagi pembacanya. Betul. Beri tepuk tangan kepada Mbak Hamidah. Nah, fungsi cerpen ada 2 seperti yang dikatakan Mbak Hamidah, ada fungsi didaktif dan ada fungsi reaktif. Fungsi didaktif berarti cerpen memberi pembelajaran atau pendidikan bagi pembacanya, sedangkan fungsi reaktif sebagai sarana penghibur bagi pembacanya. Kemudian cara-cara menemukan informasi penting dalam cerpen ada 3. Pertama, dengan membaca cerpen dengan seksama, dan kemudian mengidentifikasi pokok-pokok isi cerpen dengan cermat, dan kemudian mencatat pokok-pokok isi cerpen. Yang pertama, membaca cerpen dengan seksama, pasti saya sudah bisa ya. Yang kedua, ada mengidentifikasi pokok-pokok isi cerpen dengan cepat. Bagaimana sih caranya mengidentifikasi pokok-pokok isi cerpen dengan cepat? Nah, dengan cara menghafalkan adik simba. Apa sih adik simba itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Adik simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, Apa? mengapa, Menjelaskan dan peristiwa bagaimana. yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa tokoh dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Nah, kok agak sulit ya hafalannya? Nah, Ibu ada sedikit lagu untuk menghafalkan itu semua. 1, 2, 3. Nanti kalian ikuti ya.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita Semuanya coba bisa ya, Mas? bernyanyi bersama-sama. Adik Simba, itu pasangannya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kelima beri tanda tanya. Selanjutnya yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi cerpen. Nah, tadi kalau udah dicari identifikasi pokok-pokok isi cerpen, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kemudian dicatat pokok-pokok isi cerpennya. Itu cara menemukan informasi penting dalam cerpen. Dari sekian, ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, lanjut. Ibu akan memberikan penugasan. Silakan berhitung dari 1 sampai 6. Mulai yang di depan sendiri pojok bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kelompok 1 berkumpul di paling kanan, kelompok 2 sebelahnya, 3 sebelahnya, dan yang ke-6 di sebelah kiri ibu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, ibu akan berikan video 1 audio. Nanti kalian simak serta kerjakan apa yang ibu berikan. Nah, di lembar kerja peserta didik ini nanti ada cara menemukan informasi penting dari audio yang ibu berikan dengan cara mencari ada sumber. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang kalian bisa simak audio yang diberikan sambil mengerjakan LKPD dan yang sudah ibu bagikan. Tukang cukur. Setelah harus ditinggal oleh pasukan Siliwangi pada suatu hari, ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Sambil Kudus dilihat ya anak-anak dari LKPD. melihat dilalui pesawat cocok merah sangat indah. Datang dan pergi, datang dan pergi lagi. Pesawat cocok merah itulah pesawat kebanggaan Belanda. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat cocok merah mulai menyapu kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Peluru-peluru berat mendesing di sana sini. Jenazah bergelimpangan di sana sini pula. Beberapa bagian pentas pejantan juga diujung peluru, tetapi hanya tempat-tempat tertentu. Kemudian rumah Tito juga terhantam beberapa peluru. Ayah Tito segera mengajak Tito dan ibunya lari dari pintu belakang, menyeberang jalan, masuk ke sebuah gang yang berliku-liku, mengungsi ke rumah Pak Ruslan, sahabat ayah Tito. Keluarga Ruslan menyambut mereka dengan baik, memberi mereka karet tebal untuk digigit kalau ada bom meledak, dan juga penutup kuping. Mereka bertahan di tempat perlindungan bawah tanah hampir 2 hari tanpa makan. Ruslan membagikan pil untuk membuat perut kenyang. Akhirnya, sekitar jam 3 siang, tank-tank Belanda diikuti banyak panzer dan tentara berlari kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah di pinggirannya resmi diduduki pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu, Kudus bagaikan kota mati. Nah, dari audio yang ibu perdengarkan tadi, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan di kertas tadi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya dan membahas jawabannya bersama kami.
Sudah ya anak-anak? Sekarang Ibu kasih pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah kalian menyukai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Suka. Apakah kalian terdidik memahami materi yang Ibu ajarkan? Paham. Materi apa yang masih kalian rasa sulit dan kalian belum bisa pahami? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya Ibu akan berikan kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, cerpen adalah kiasan yang terdiri kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan kata dominan pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian berdasarkan jenisnya ada 3, yang pertama cerpen pendek, yang kedua cerpen ideal, dan yang ketiga cerpen panjang. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sedikit kata-kata. Tetaplah semangat mengejar mimpi walau